bagaimana kemudian kita memastikan pengawasan kampanye di ruang digital melalui Satgas ini. Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pak Wasisto Rahardjojati sudah bersama kami. Ya, selamat siang Pak Wasisto. Selamat siang Mbak Esti. Ya, Gimana kabar Mbak? Alhamdulillah kabar baik Pak. Hari Mingguannya di Pro 3 nih Pak Wasisto. Baik. Santai aja. Baik, Pak Wasisto, mungkin nggak kita punya sistem yang otomatis untuk sortir kalau misalnya ada berita bohong atau provokatif atau bernuansa sara dan sebagainya, yang langsung take down kalau misalnya itu berusaha naik di berbagai laman media sosial, Pak? Nah, kalau pengalaman saya itu memang permasalahan diksi ini menjadi masalah krusial ya Mbak ya. Karena kan istilah-istilah peyoratif, istilah diskriminatif yang berkembang di sosial media itu kan merefleksikan bahasa pergaulan di ruang publik kan. Yeah. Jadi ini yang menurut saya perlu melibatkan ahli tata bahasa ya untuk bisa melihat apakah memang narasi-narasi atau hashtag yang berkembang di sosial media itu memang ada muatan peyoratif atau negatif ya. Karena memang yang namanya aktor digital ini kan selalu berkembang ya. Baik yang itu sifatnya anonim maupun yang memang terang-terangan ya. Nah, yang masalahnya terjadi adalah seringkali kan pengawasan yang akun-akun anonim yang itu bisa menduplikasikan diri dalam berbagai macam akun ini yang seringkali belum banyak dilakukan penegakan tegas kan sebenarnya. Jadi dua hal itu sih yang perlu kita lihat. Jadi pentingnya pelibatan ahli tata bahasa untuk mendefinisikan apakah istilah ini negatif atau tidak, dan juga itu tadi penindakan tegas terhadap akun-akun anonim yang itu memang bisa menduplikasi diri, Mbak. Oke. Ini nanti kan narasinya bisa A sampai Z, Z sampai A gitu, akan begitu banyak. Nah, kira-kira bisa nggak kita nanganin? Karena kan ini nanti seluruh Indonesia loh, nggak cuma di Jakarta aja kan yang akan diawasin ini, Pak Wasisto. Nah, tentu di sini kan yang namanya aktor negara itu selalu mempunyai limitasi ya, Mbak. Artinya kita juga perlu melibatkan aktor-aktor masyarakat sipil ya. Misalnya Mavindo atau mungkin koalisi masyarakat sipil lain yang memang punya kepedulian soal kampanye digital ini ya. Karena yang perlu kita garisbawahi adalah kampanye hitam ini kan tidak kenal waktu ya, dan tidak kenal tempat. Jadi dan negara pun juga punya limitasi soal itu kan. Jadi saya pikir sinergi dengan masyarakat sipil yang memang punya kepedulian, punya infrastruktur terhadap pengawasan dunia cyber ini juga perlu ditingkatkan pula, Mbak. Pemirsa saya. Termasuk mungkin nanti jalur pengaduannya seperti apa ya Pak? Karena ini lewat media sosial kan akan sangat cepat tersebar, bisa dengan sangat cepat viral juga. Maka kalau jalur pengaduannya panjang nanti informasinya udah terlanjur nyebar ke masyarakat ini Pak. Betul, karena memang di sini kan seringkali yang menjadi masalah kan pengaduan itu selalu telat ya. Maksudnya baru viral duluan, kemudian baru ditindak kan. Saya pikir aksi preventif itu perlu digalakkan ya. Bahwa itu yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat ya. Karena memang komplain itu kan selalu ditindaklanjuti setelah itu berkembang dan sudah berdampak di masyarakat. Udah gaduh dulu gitu. Udah gaduh dulu dan udah rame, udah menjadi bahan omongan publik di manapun tempatnya. Jadi saya pikir aksi preventif yang itu dilakukan penting ya untuk bisa mereduksi dampak yang tidak diinginkan di masyarakat. Baik. Jadi jalur pengaduannya harus diperpendek atau gimana ini Pak nanti? Atau sebenarnya lebih ke pencegahannya yang diutamakan? Saya pikir di sini pentingnya Satgas itu harus bisa bertindak 24 jam ya. Karena memang ya tadi yang kita diskusikan ya, bahwa serangan-serangan ini kan seringkali tidak kenal waktu dan tempat, bahkan seringkali memanfaatkan kelengahan dari aparatur kan.
Jadi saya pikir pola kerja Satgas yang itu terbagi atas jam kerja itu juga penting sih menurut saya. Di samping pula sinergi dengan masyarakat sipil ya, karena memang masyarakat PPI yang lebih paham soal dinamika diskusi cyber dan serangan digital yang ada di internet. Kalaupun misalnya kemudian ini nanti, karena kan yang diawasin nanti yang akun resmi yang terdaftar platformnya kan 20. Yang dikhawatirkan kan justru malah akun-akun yang tidak resmi ini ya, Pak Wasisto ya. Betul, karena yang seringkali kejadian ya dari pemilu sejak serangan digital pertama kali muncul tahun 2014 hingga sekarang itu kan akun-akun anonim atau bot ini kan selalu berkembang ya. Dimatikan satu tumbuh satu lagi, dimatikan satu lagi tumbuh 1000 misalnya. Artinya memang pengawasan akun-akun bot yang selalu bisa menjamur ini yang paling penting dilakukan ya. Karena seringkali narasi-narasi yang mereka tampilkan itu narasi yang justru bisa memancing minat publik karena selalu menampilkan clickbait dan sebagainya. Kira-kira nanti akan banyak jadi sasaran yang mana nih? Apakah calon-calon di daerah, ya, caleg misalnya, atau justru nanti malah pada capres-cawapres ini? Saya pikir kalau capres-cawapres itu menjadi sasaran kunci dulu ya Mbak ya. Karena memang setelah capres-cawapresnya tertarget baru kemudian menurun ke daerah. Karena kan yang dilihat dari capres-cawapres kan adalah performa dari partainya kan sebenarnya. Jadi memang apakah misalnya koalisi tertentu menang atau kalah, nanti bisa tuh berdampak ke daerah sebenarnya. Dan ini yang sebenarnya dikhawatirkan ya. Karena efek bola salju ini kan selalu melihat atasnya dulu kan. Kalau atasnya itu misalnya kurang baik atau baik ya nanti dampaknya ke bawah juga demikian juga. Ya, yang bawah kena abunya juga ya. Betul. Baik. Nah, Pak, ini kita masih ada waktu sebenarnya karena kan kampanye nanti masih bulan 75 hari, November kalau nggak salah ya. Bulan apa ya? November ya Pak ya, sampai Februari ya. Nah, artinya masih ada waktu bagi Satgas untuk menyiapkan perangkat, menyiapkan SDM dan sebagainya. Ini Satgas berarti biasanya ada sampai di tingkat kabupaten kota ya Pak ya? Idealnya demikian Mbak, karena memang yang namanya dunia digital kan sudah menembus ruang batas waktu dan tempat ya. Artinya kantor wilayah Kominfo daerah atau mungkin Kominfo di daerah itu sudah digalakkan ya fungsinya. Jangan sampai hanya Bawaslu aja atau mungkin hanya mengandalkan pengaduan dari masyarakat sipil ya. Tapi bagaimana ketika aktor ini juga saling bersinergi bahwa memang bisa sih kalau misalnya nasional tidak kena, daerah yang kena misalnya Mbak. Semua lini ini harus dilapisi. Baik. Ya, Pak Wasisto terima kasih banyak ya sudah berbincang bersama kami. Ada rekomendasi apa Pak? Bukan rekomendasi lah, tapi masukan lah ya untuk Satgas ini apa Pak Wasisto? Saya pikir kalau Satgas ke depan itu perlu untuk melibatkan relawan dari anak muda ya. Karena anak muda ini kan menjadi segmen terbesar pemilih 2024 kan, dan mereka tahu kan ekspresi narasi anak muda itu. Nah itu saya pikir pelibatan anak muda sebagai relawan Satgas ini juga penting untuk dipertimbangkan ya, supaya anak-anak muda ini jangan terpapar lagi narasi-narasi negatif yang terjadi sebelumnya. Baik. Terima kasih banyak Pak Wasisto Raharjo Jati sudah berbincang bersama Pro 3 RRI. Salam sehat selalu, selamat siang, sampai jumpa. Ya. Sama-sama. Ya, pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Wasisto Raharjo Jati sudah berbincang bersama kami siang ini.